Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Alami Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan acara Kultum di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kita bersyukur pula masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa menghidupi Ramadan yang agung ini dengan aktivitas amal ibadah yang optimal. Salat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah untuk kita sekalian yang senantiasa sabar dan istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Di dalam sejarah, ketika baginda Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, maka itu ditandai dengan diturunkannya wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini menunjukkan Nabi diutus menjadi seorang Rasul, di mana Al-Quran sudah menjadi kekhasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nanti panduan bagi umat Nabi Muhammad dalam menjalankan kehidupannya. Turunnya Al-Quran ini seringkali kita dengar dengan istilah Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali turun, begitu sejarah menyampaikannya kepada kita. Ada yang berpendapat itu pada tanggal 17 Ramadan. Pemirsa Alami Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar Nuzulul Quran, kita sebagai seorang muslim harus langsung connect dengan keagungan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan pasti ada tujuan yang jelas. Ketika Allah menegaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut. Maka jelas bahwa Al-Qur'an adalah menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka dengan mengingat Nuzulul Quran, kita masih harus memiliki giroh yang tinggi untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Kita tidak terjebak dalam peringatan saja, terjebak dalam pengingat saja bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, namun abai terhadap kewajiban untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita tahu bahwa apapun yang diciptakan tidak hanya manusia gitu ya, barang-barang yang manusia ciptakan pun memiliki buku petunjuk gitu ya, agar benda itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh, pemirsa membeli alat elektronik, pasti di dalamnya ada buku panduan. Apa tujuannya? Agar para pembeli bisa memanfaatkan dengan baik, dengan optimal, sesuai dengan buku petunjuk itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tentu mereka juga harus memiliki spirit untuk menjadi pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, agar mereka bisa hidup damai, nyaman, tentram, sejahtera, kemudian mereka juga bisa menjadi pribadi yang produktif, taat, dan seterusnya. Ini harus ada buku panduan, yaitu Al-Quran. Dalam beberapa ayat disampaikan bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah yang pertama sebagai penerang, ya. Bagaimana kita bisa berjalan dengan baik, ya. Kita bisa melakukan aktivitas pun dengan baik, ya. Tentu butuh penerang, ya. Butuh petunjuk. Ibarat kita berjalan di tengah malam gulita yang tidak ada pelita atau penerang, maka kita akan terancam dengan bahaya. Begitupun
orang atau kita semuanya ya, yang kalau hidup kita tidak memiliki petunjuk dalam ini Al-Quran, maka dapat dipastikan hidup kita akan sesat, hidup kita akan tidak bahagia, hidup kita akan terjebak dengan rayuan-rayuan setan yang akan mencelakakan diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka kembalikan fungsi Al-Quran sebagai penerang dalam hidup kita. Dan yang kedua, Quran merupakan kebenaran mutlak. Ini banyak isme-isme yang masuk di kepala kita, pemikiran, pendapat, apapun berseliweran di kepala kita. Sehingga sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan, terkadang kita juga suka mudah untuk terpengaruh. Maka bagi orang yang beriman, orang yang mempercayai Al-Quran sebagai penerang tadi, maka jadikan bahwa Quranlah sebuah kebenaran yang mutlak. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan. Nah, juga Al-Quran menjadi pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Kita mengenal kitab Taurat, ya, kitab Injil, kitab Zabur yang diturunkan kepada beberapa orang rasul, yang itu juga merupakan pedoman bagi kehidupan manusia pada zamannya. Ternyata oleh Al-Quran dibenarkan adanya. Maka dipastikan kalau ada orang yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur, sesuai dengan keaslian tiga kitab itu, maka otomatis akan mempercayai Al-Quran juga. Karena value atau nilai dalam tiga kitab itu ada pada Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga Al-Quran merupakan furqan, ya, pembeda. Siapa sih di antara kita yang hidupnya tidak mau dalam kebimbangan, kebingungan? Pasti kita ingin ada dalam kehidupan yang pasti, yang jelas. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini maslahat, ini mafsadat. Nah, Quran hadir sebagai pembeda untuk bisa kita memilih mana yang baik menurut kita dan Allah, dan juga mana yang buruk menurut kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada kehidupan di dunia ini, jiwa-jiwa kita juga tidak mustahil terkena dengan serangan-serangan penyakit. Ya, dengan kata lain ada penyakit hati, ya, kekotoran dalam jiwa ini. Nah, Quran dikatakan sebagai syifa, sebagai obat jiwa, obat penenang hati. Maka jika di antara kita mengalami kegalauan, kegelisahan, was-was dan seterusnya, kembali kepada Al-Quran. Baca Quran dengan tartil, dengan baik, pahami maknanya, apa yang mesti kita amalkan, insya Allah hati kita akan menjadi sembuh. Dan terakhir, dengan nuzulul Quran ini kita mengingatkan tentang Quran sebagai hidayah atau petunjuk untuk seluruh umat manusia, termasuk kita orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini dengan momen nuzulul Quran kita makin memahami sejarah Al-Quran, kita mampu membacanya dengan baik lewat tadarus, kemudian kita bisa mengamalkannya, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan kita bisa nanti di hari akhirat adalah orang-orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran, karena Al-Quran dibaca oleh kita selama kita hidup di dunia. Dengan kata lain, nanti Quran datang menjadi penolong dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jadikan momen nuzulul Quran sebagai cinta kita kepada Al-Quran lebih-lebih lagi, dan kita bisa mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.